Halo teman-teman Sinema Satya dari SMA 1 Ayah, perkenalkan saya Rashid Hari, salah satu juri Osmo yang kali ini mau ngasih sedikit saran-saran lah, sepatah dua patah kata untuk film pendek kalian yang judulnya adalah Retoris. Tapi sebelum itu congrats, kalian sudah melahirkan karya, mau karyanya filmnya panjang pendek itu nggak penting. Setiap karya itu patut dirayakan dan itu adalah sebuah achievement. Dan semoga tidak kapok ya bikin film pendek, soalnya perfilman kita tuh sangat-sangat butuh talenta-talenta baru yang muda, yang segar kayak kalian semua di bidang apapun, di departemen apapun. Oke, untuk Retoris ini pertama aku sangat mengapresiasi temanya, ceritanya. Karena ini sesuatu yang penting untuk kalian sebenarnya anak-anak SMA ya. Bahwa jalur karir itu nggak cuma satu loh, nggak cuma hal-hal yang dianggap sama masyarakat itu bagus, misalkan PNS atau dokter dan segala macam. Ada banyak banget hal yang bisa kalian explore. Ada hal-hal yang mungkin dari pihak sekolah misalkan atau dari akademis itu nggak terkesan menonjol, bukan yang bidang dokter lah atau apa teknis dan segala macam, tapi kayak seniman itu juga bisa diolah. Itu bakat yang bisa kalian kembangkan juga. Itu adalah sesuatu yang bisa menjadi karir untuk kalian. Itu penting banget, itu pesan yang penting banget. Jadi aku sangat appreciate karena kalian udah ngangkat tema dan pesan seperti ini. Dan overall Retoris ini film yang sangat-sangat well made. Editingnya enak, directingnya juga oke. Jadi pacingnya sih yang aku paling suka sih. Pacing penceritaannya, temponya itu nggak buru-buru, nggak yang lambat banget, enak. Nontonnya enak. Terus teknisnya juga solid, pilihan shotnya meskipun nggak yang wow estetik atau yang koprol-koprol gimana kameranya, tapi enak dilihat. Dan satu nih yang aku sangat suka adalah kalian tidak memaksakan diri pakai audio on location di adegan-adegan outdoor. Kalian kan lebih memilih pakai VO ya, pakai voice over, dan itu hasilnya lebih jernih di kuping. Karena kalian kan anak SMA nih. Dalam arti kecuali untuk mereka yang punya privilege, misalkan kaya banget anaknya tuh pasti kalian bikin film itu gerilya banget. Nggak pakai apa alat-alat yang mewah, nggak pakai apa mic yang bagus banget. Jadi yang harus diperhatikan adalah gimana kalian bisa mengakali keterbatasan itu. Dan buatku di sini kalau misalkan adegan outdoor itu dipaksa pakai suara on location dengan mic seadanya, wah itu noise-nya parah banget. Apalagi kalian di pinggir jalan ya, pinggir jalan Yosudarso itu kan trafficnya gila. Nah, kalian pakai voice over itu bagus. Makanya aku bilang Retoris ini enak banget ditonton karena segalanya digarap dengan proper. Apalagi ini ngebut ya. Deadline-nya kan singkat banget kalian produksi ini. Itu hasil yang oke. Tapi satu yang perlu diperbaiki kawan-kawan itu adalah di saat kalian di ending bikin karakternya jadi tukang baca kodam. Itu lucu sih dan relevan sama hal yang lagi viral belakangan. Tapi itu mengorbankan kekuatan pesan yang kalian bawa. Kalian kan pengen berpesan bahwa ini karir itu nggak harus sesuatu yang akademis loh. Ada banyak hal lain yang nggak mainstream yang bisa kalian olah. Cuman kalau kodam sama aja men, itu sama aja kalian bikin karakter kalian itu oke, aku tidak mau jadi PNS, aku mending jadi pencuri. Kan salah itu. Kekuatan pesannya jadi berkurang. Kalian mengorbankan kekuatan pesan hanya untuk tambahan komedi. Itu sayang banget sih, karena kalau tanpa twist itu udah top banget ini filmnya. Itu yang perlu kalian perhatiin. Nanti kedepannya pada saat bikin film pendek lagi perlu diperhatikan penceritaannya, elemen-elemen seperti itu. Jangan sampai apa yang kalian pilih, satu hal kecil yang kalian pilih itu mengkhianati keseluruhan pesan atau purpose yang ada di filmnya. Oke, sekali lagi selamat sudah melahirkan karya, sudah membuat film pendek dengan oke, dan semoga tidak kapok ya bikin film-film seperti ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aang Anwaruddin. Saya salah satu juri Osmo 2024 Festival Universitas Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan mencoba mereview atau mengomentari peserta lomba film yang berurut nomor 7 ya, kalau nggak salah ini nomor 7 yang judulnya Retoris dari tim Sinema Satya. Oke, kalau menurut saya film ini bagus ya, bagus, dan ini mengangkat tema bahwa seseorang yang selalu mencari pekerjaan ya, selalu fokus pekerjaannya PNS kalau nggak salah PNS ya. Jadi mencari pekerjaan PNS berulang kali dia selalu gagal, kemudian akhirnya dia bisa move on dari itu semua ya, karena melihat sosok di lingkungan sekitar mereka itu ada siapa aja ya, ada tukang parkir dan lain sebagainya yang dia lihat, kemudian akhirnya dia memotivasi dirinya sendiri, akhirnya dia bisa move on dari itu, dan akhirnya
bisa berprestasi dengan mencari pekerjaan yang lain. Nah, di sisi film ini tidak banyak dialog, kemudian pengambilan gambarnya juga halus, bagus, kemudian pesan dari film ini sangat tersampaikan oleh penonton. Semoga yang membuat film ini ke depannya juga selalu berkreasi, selalu semangat, dan selalu berkarya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereview, membahas sedikit tentang film dari SMA Negeri 1 Ayah dari Sinema Satya ya. Judulnya Retoris. Film ini menurut saya tipikalnya film-film festival banget ya. Jadi dengan durasi yang pendek, 5 menit, tapi pacingnya lambat, pelan gitu. Tapi dalam pace yang lambat atau pelan itu ada makna-makna mendalam yang tergambarkan di film itu gitu dengan jelas. Ini tipikal, sekali lagi saya sampaikan, tipikal festival kalau menurut saya. Dan saya suka gitu. Karena biasanya film-film seperti ini punya arti yang besar lah setiap adegannya gitu. Kemudian untuk sinematografinya menurut saya nggak neko-neko, bermain aman, ya kan? Tidak terlalu banyak. Mungkin di akhir-akhir film ya ada pergerakan kamera sedikit, tapi overall menurut saya aman, sekali lagi sinematografinya tidak terlalu banyak pergerakan juga. Yang jelas itu mendukung kepada cerita gitu. Kemudian yang berikutnya pesan yang disampaikan juga tersampaikan dengan baik, sangat jelas ya kan, dari awal sampai akhir. Bahkan ibaratnya plot yang di akhir yang mengejutkan pun juga tersampaikan ke kita gitu. Makna yang hendak disampaikan oleh penulis ataupun sutradara tersampaikan ke penonton dengan baik. Tapi ada beberapa adegan yang perlu dapat catatan ya. Yang pertama, pada saat si pemeran utama itu ikut tes CPNS lagi, kemudian setelah selesai dia keluar ruangan tuh, itu kan ada bel. Nah itu kesannya malah aneh gitu, karena bel itu mengesankan kan lagi di sekolahan ya. Sementara kan itu digambarkan dia sedang mencari pekerjaan gitu, untuk melamar CPNS gitu kan ya. Nah mungkin kalau tanpa audio bel pun udah cukup malahan gitu. Mungkin bisa ditambahi dengan suara riuh rendah orang-orang yang sedang berkerumun gitu karena sudah selesai tes kan ya. Itu udah cukup sih menurut saya. Tapi dengan adanya suara bel tadi itu justru membuat kesan bahwa ini jangan lagi di kelas nih, di sekolahan gitu. Tapi itu pun tetap menurut saya tidak terlalu mengganggu sebenarnya. Tapi kalau next mungkin membuat film lagi yang hampir serupa, mungkin itu bisa diperhatikan. Kemudian di akhir film ada adegan pemeran utama itu melepaskan tas, kemudian atribut lah, kemeja dan sebagainya, sebagai kesimpulan dari filmnya gitu. Itu akan lebih dapat lagi kan menurut saya kalau dibikin slow motion ya, lebih slow motion lagi gitu. Mungkin bisa dengan fps 60, kemudian nanti meskipun tidak harus panjang karena memang terbatas durasi gitu. Ketika si tokoh utama bernarasi, kemudian proses dia melepas kemeja dan tas dan sebagainya di slow motion, bahkan mungkin sekali ada yang agak close up gitu ke wajah dia, mungkin akan lebih bagus lagi ya. Hal yang saya suka dari film ini yang lain adalah tidak terlalu banyak dialog film ini, bahkan hampir gak ada, tapi itu pesan tersampaikan dengan baik, penonton juga bisa menangkap apa yang sudah disampaikan oleh pembuat film, makna juga dalam di film ini, itu udah cukup sih. Itu saya suka sekali dengan tipikal film yang seperti itu. Tapi yang paling ikonik jelas di akhir sih ya, yang mungkin akan terus berbekas nih di para penonton ya, apalagi yang bagian khodam ya. Itu aja review singkat dari saya. Mudah-mudahan Sinema Satya terus melahirkan karya-karya yang luar biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.